Halo Sobat Pengawasan dimanapun Anda berada. Saya menyebut Sobat Pengawasan sebagai Sopwas supaya mudah untuk kita ucapkan. Selamat datang di Podwasin, podcast pengawasan intern. Mau kepo, Podwasin aja. Nah, di podcast ini Sopwas bisa dapat banyak informasi dari obrolan asik dari para influencer yang kredibel ini, yang secara spesial kami hadirkan di ruang dengar Sopwas semua. Nah, bersama saya Daryanto sebagai hostnya hari ini, kita akan banyak membicarakan, berbincang-bincang soal membangun mentalitas anti korupsi. Topik ini sengaja kami pilih karena tidak lama lagi kita akan sama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang akrab kita kenal dengan sebutan Hakordia. Jadi, jangan kemana-mana. Sopwas, tetap stay tune bersama kami. Dijamin cerita-cerita dan obrolan nanti bakal Sopwas dengar, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan dikemas secara seru. Nah, tamu kita spesial hari ini adalah bukan cuma satu loh, tapi dua tamu spesial yang pastinya akan banyak menyampaikan pandangan, pengalaman, cerita, dan pencerahan yang klop banget dengan topik kita. Tamu kita yang pertama adalah Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Setia Untung Ari Muladi. Selamat datang, Pak. Ya. Dan tamu spesial kita yang kedua adalah Kepala BPKP, Bapak Muhammad Yusuf Ateh. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Keren kan? Keren. Sobat Pengawasan, terima kasih atas kehadirannya Pak Untung, Pak Ateh di tengah-tengah kita dan mengawali obrolan kita kali ini. Satu hal yang saya lihat ini dari Bapak berdua, ini kelihatan jelas. Pak Untung, Pak Ateh itu terlihat sangat fit, segar, dan bersemangat begitu, Pak. Mantap. Padahal kami semua tahu Bapak ini kan luar biasa sibuk. Sehari-hari banyak pekerjaan, menyita waktu, bahkan di weekend pun Bapak mungkin harus ke kantor. Nah, kira-kira Pak, ini rahasianya apa ini Pak di obrolan awal ini? Jangan-jangan mungkin karena Bapak juga dari meja redaksi kami tahu hobi menyanyi dan main musik, Pak. Mungkin barangkali hobi ini yang membantu itu. Untuk itu kami mohon penjelasan dari Bapak Untung dulu, Pak. Mohon izin Pak Ateh. Pak silakan, Untung menyampaikan, Pak. Ya. Pak. Baik Pak Daryanto, selamat pagi, salam sehat selalu. Saya selalu berpikir bahwa semangat itu kunci utama. Semangat dan ikhlas. Jadi antara semangat dan ikhlas itu menyeimbangkan antara cara berpikir kita, mindset kita dengan hati. Itu butuh suatu keseimbangan. Nah, kalau dalam olah vokal, dalam seni itu kalau kita bernyanyi supaya tidak vokal suaranya, tidak cempreng. Apa tuh? Cempreng. Itu antara otak dengan hati harus seimbang. Jadi ini dibutuhkan suatu keseimbangan antara otak dengan hati, karena ini akan memunculkan suatu integritas. Nah, mental. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita komitmen. Kalau menyanyi itu ada rasa komitmen antara suara musik dengan vokal itu harus seimbang. Nah, itu butuh komitmen. Nah, selain komitmen apa? Konsisten. Jadi lirik lagunya tuh kita akan hafal betul. Nah, itu dikatakan konsisten dan komitmen. Itu harus lahir dari diri sendiri. Seperti itu. Ini menarik nih dari Pak Wajah bahwa harus seimbang, harus seimbang antara hati kemudian dengan mungkin barangkali partitur yang akan dibaca dan seterusnya. Ini bisa memunculkan keikhlasan untuk berkarya. Nah, inilah yang barangkali Sobat Pengawasan bisa melihat sendiri bagaimana semangat beliau, fit beliau, dan ini tentu akan menarik untuk kita kupas lebih dalam dari Pak Kepala BPKP, Pak Ateh. Silakan Pak Ateh. Terima kasih Pak Daryanto, Sopwas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Saya ini dengan Pak Untung ini, saya biasa manggil akang saya ini, karena saya memang hampir punya hobi yang sama dengan beliau. Tapi kalau ditanya kesibukan memang luar biasa sibuknya. Kira-kira kita semua tahu banyak tugas dari BPKP yang diamanatkan oleh pemerintah.
Tapi kalau prinsip kenapa kita bisa semangat terus seperti ini bersama dengan Kang Untung itu kalau saya sendiri itu yang pertama adalah niat lurus dulu kita, niat kita ya untuk selalu bekerja dengan benar, megang amanah dan sebagainya. Dan yang kedua ya sama dengan Pak Untung tadi, tulus, ya kan? Dan kita enjoy saja apa yang kita kerjakan. Yang penting kita jalankan apa yang harus kita anggap baik kita kerjakan, apa yang tidak baik ya kita tinggalkan. Kemudian ya isi keseimbangan. Jadi ya kerja, nanti kita olahraga sambil ketawa-ketawa, olahraganya yang ketawa-ketawa aja. Nah, yang paling sama dengan Kang Untung ini nyanyi. Nah, ini menarik ini Pak Kepala dan juga Pak Wajah bahwa keseimbangan duanya ini betul-betul asasnya itu universal, Pak. Jadi barangkali dari Pak Kepala tadi kalau dipadukan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wajah, ini penting untuk kita sobat pengawasan ketahui bahwa untuk bisa berkarya tentu harus dari hati, keikhlasan muncul, kemudian passion. Nah, kalau bisa saya tarik dari keduanya, passion artinya keterikatan dan ketertarikan sesuatu itu harus tulus, ikhlas dan ditekuni secara serius. Ini luar biasa beliau berdua, hobinya adalah musik dan tadi dilengkapi oleh Pak Kepala olahraga. Nah, Pak Kepala ini, izin Pak, mungkin olahraga yang paling menarik apa nih Bapak ini mohon maaf, Bapak ini posturnya kan olahragawan tulen ini, tapi betul. mohon maaf, mohon disampaikan Pak. Saya ini dari muda nih olahraga saya memang keras, jadi sekarang ini tenis saya senangnya, tenis, bulu tangkis, tenis meja. Cuman saya paling senang main tenis karena keringatan. Soalnya kalau mau latihan karate lagi kaki kram, kalau ngangkat kaki ini berat, kram. Pak, berat. Tapi memang begitu, ini badan gara-gara berhenti nih. Olahraganya keras, Sobat. Jadi keras. Ini yang patut kita dengar bersama, Sobat. Dari Pak Wajah, barangkali olahraga yang paling Bapak tekun ya Pak, kira-kira Pak? Kalau saya olahraga rakyat, Pak. Olahraga jatuh, goes. Sama berenang. Jadi itu sederhana sekali. Sama nembak. Termasuk saya nembak. Saya nembak. Mungkin saya Pak Daryanto akan saya tambah lagi ya. Bicara tentang semangat bekerja kan kita bagaimana membangun mentalitas kan. Nah, kondisi saat ini kita harus cermati bahwa kondisi saat ini tuh perkembangan informasi teknologi begitu pesat. Nah, tentunya ke depan itu kan pemerintah sudah menerbitkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan gitu? Di masa menghadapi era revolusi industri 4.0, tentunya untuk aparat pemerintah itu setidaknya kita harus berpikir yang modern, berpikir out of the box, dan perubahan sebagai kunci utama. Karena kita tidak bisa bekerja hanya monoton. Nah, disitulah butuh improvisasi seni. Kalau kita punya improvisasi seni, kita akan bangkit cara berpikir kita untuk merubah sesuatu. Nah, untuk merubah sesuatu kalau tidak ikhlas, itu nggak mungkin Pak Daryanto. Kuncinya ikhlas. Karena kita harus komitmen dengan diri sendiri. Gitu. Menarik, luar biasa ini Pak. Jadi, itu teman dari saya. Ini filosofi yang terpadu dengan kultur atau budaya barangkali. Oh ya, mungkin yang menarik juga untuk dibahas nih, Pak Untung, Pak Ateh, bahwa di meja redaksi ini kami sudah dapat bocoran nih, bahwa Bapak ini bersahabat udah cukup lama nih, sampai pada titik karier yang luar biasa nih Sobat, titik karier puncak ini tidak mudah ini untuk mencapai sampai level ini. Nah, kiat apa ini mungkin barangkali persahabatan Bapak berdua dan rukun sampai kini ini gak kompak untuk sama-sama mengawal negeri ini Pak. Saya mohon Pak Untung, kami persilakan Pak. Ya, jadi saya dengan Pak Ateh itu awalnya bertemu dalam Diklat Tim 1 itu pada tahun 2014 ya Pak Ateh. Dilan itu ya Pak ya. Dilan. Nah, saat itu saya dari Kejaksaan itu ada almarhum Pak Arminsyah, mantan Wakil Jaksa Agung, kemudian ada rekan saya juga Pak Adi Tugarisman. Saya bertemu di sana. 2012 Kang. 2012 ya. 2012. Pak Ateh ini ketua Senat. Nah, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan kesenatan,
Pak Ateh benar. Saya operatornya, Pak Ateh pemikir. Wah, kelop itu. sekali ya. Jadi rekan-rekan Perpaduan yang tepat itu, Pak. Jadi rekan-rekan biar istirahat kita yang kerja. Wah, Pokoknya tahu-tahu subuh selesai. Ya, Nah, itu ya, jadi ya, kita ya. komitmen Ya. supaya bisa memberikan warna buat kekompakan rekan-rekan. Nah, ini yang menarik, Pak. Biasanya sobat, kalau satu training atau diklat bersama itu inginnya masing-masing ingin menonjol, ingin menjadi nomor satu nih. Dari pengantar beliau tadi, jelas ini untuk kekompakan tim. Bahkan semua bisa menjadi number one ya Pak ya. Iya. Nah, untuk itu mungkin barangkali kita dengar cerita dari Pak Ketua Senatnya nih. Iya. Pak Ateh nih, seperti apa nih Pak? Saya tuh ketua kelas. Ya Wih, kan? wis. Kalau Pak Untung ini seniman. Seniman. Seniman beliau nih. Jadi Ketuanya Bapak? saya ketua kelas. Jadi kalau ada tugas yang grup, tugas apa, Iya. nah tadi Pak Untung bilang kita bagian konseptornya, beliau operator. Karena seniman itu. Jadi ruangan apa semua tampilan surat menyurat atau tulisan. Nah ini Kang Untung nih spesialnya. Strategiknya Bapak. Seniman In dia detail tuh. operasionalnya Bapak. Kadang-kadang Pak dia Untung, foto, ya. kita lagi kuliah apa, dilatih momen-momen yang tertentu diam-diam suka hidden foto dia foto. Wis. Nanti dibikin apa Ya, gitu. Lah. ya, Ini ya. idenya ada lah banyak Ini awal persahabatan yang Ya, sungguh saya menarik, banyak Pak. belajar dari Ya, beliau, ya, makanya ngeliat ini ada kelebihan. Ini kalau istilah saya ini seniman yang jaksa. ini. 8 tahun yang lalu Pak itu Iya, Pak. seniman Luar yang biasa jaksa itu. ini. Ya, Kami jadi- nggak tidur malam waktu presentasi grup terakhir. Iya, yang lain iya, pada iya. tidur sampai Iya. pagi. Luar biasa itu. Berduaan aja. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, dari rombongan diklat itu berapa orang Pak waktu itu Pak? Waktu itu 30 ya. 30 ya? 30. Wah, itu luar biasa untuk membawa satu kelompok diklatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para sobat pengawasan dimanapun berada, ini obrolan awal yang kita bisa mengenal tentang Pak Untung dan Pak Ateh. Barangkali kita masuk sekarang nih ke topik yang kali ini kita akan berbincangkan bersama. Nah, Pak Untung, Pak Ateh yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia ini kan pasti sepakat Pak, bahwa korupsi itu masih merupakan hal yang harus terus dilawan Pak. Monggo sambil diminum Pak. Masih harus dilawan Pak. Nah, oleh karena itu kami mohon pencerahan dari Bapak nih, Pak Untung. Mungkin nanti habis itu dari Pak Ateh. Mohon izin Pak Ateh. Pak Untung silakan Pak. Baik Pak Deranto, bahwa korupsi itu dianggap sebagai extraordinary crime yang sangat luar biasa. Ini merupakan musuh bangsa kita. Ya. Ya, tapi kenapa kok korupsi selalu saja muncul? Extraordinary crime. Ya, Pak. Sangat luar biasa. Ya, Ini harus kita lawan. Ya. Jadi ya maaf saja kita butuh konsistensi antara otak dengan mulut yang saya bilang tadi. Ya. Kita jangan menunjuk orang lain salah, tapi diri kita berbuat. Nah jadi untuk menghindari tindak pidana korupsi itu kembali ke diri sendiri. Karena di situ ada rambu-rambu. Ini rambu-rambu yang bahaya, jangan dilakukan. Sudah tahu bahaya, kenapa mesti dilanggar? Dan itu resikonya banyak. Resikonya akan menyerang suatu kelembagaan atau institusi, keluarga, istri, anak, keluarga, kerabat. Nah, itu yang dikatakan. Nah, bagaimana kita menghindarinya? Ya kita harus menguatkan diri kita, ditingkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan kedua, ya memang kondisi situasi itu kita tidak bisa terhindar oleh situasi dan kondisi. Tapi insya Allah kalau kita punya prinsip, konsisten dan komitmen, saya yakin kita akan terhindar dari perbuatan itu. Jadi Sob Was, terima kasih Pak Wajah. Ini prinsipal itu harus dipegang, bahwa tools dan mungkin barangkali substansi diklat yang lain, tapi prinsipal harus kita pegang, bahwa kita harus bekerja dengan hati, tulus, menghindari hal-hal yang tidak patut dan sebagainya, sudah disampaikan Pak Wajah tadi. Nah, konteks dalam pengawasan mungkin barangkali extraordinary crime tadi bisa dilengkapi oleh Pak Kepala BPKP Pak Ateh. Monggo Pak, silakan. Saya memang kalau bicara korupsi ini bagaimana ya, agak merinding juga saya kadang-kadang. Saya sudah lama berkecimpung di bidang bagaimana kita mampu mencegah, mengurangi korupsi. Dari mulai dulu pernah
mampir sebentar di KPK, kemudian ke Menpan di bagian reformasi birokrasi kaitan pencegahan dan sekarang di pengawasan. Kita semua sudah tahu bahwa korupsi ini memang tidak mudah dihadapi. Maka tadi Kang Untung sudah sampaikan itu extraordinary crime. Artinya langkah-langkah kita pun harus extraordinary untuk melawan itu. Membangunnya ini nggak sebentar. Di negara manapun, termasuk negara maju, tetap aja ada korupsi. Saya dulu berpikiran mungkin sistem yang dibangun di luar negeri itu luar biasa hebatnya, sehingga berkurang. Contohnya Australia. Waktu saya sekolah di Australia dulu, saya setiap ke tempat manapun, di sekolah, di pasar, di mall, saya lihat di mana apanya sistemnya yang bagus, yang lebih bagus dari Indonesia, termasuk di di kantor-kantor pemerintah. Pengamatan saya selama sekolah dulu, tidak ada satupun sistem di luar negeri itu yang lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari kita, nggak ada. Dan semua sistem yang ada di Australia itu kalau diterapkan di Indonesia pasti tidak akan jalan. Itu saya yakin itu. Contohnya Pak? Contohnya misalnya yang paling gampang itu saya ada kartu masuk. Saya waktu itu ngambil MBA. MBA itu kan sebenarnya bukan akademik ini kan profesional, mahal. Jadi yang kuliah itu manajer-manajer. Kalau di sini siapa aja anak belum kerja pun jadi manajer kayak sekolah MBA ini, harus pakai kartu ini. Sehingga mahal bayarnya dan gratis kita ngeprint apa semua bahan. Jadi dengan kalau kartu itu bisa masuk ke ruang printer segala macam. Nah, kalau orang luar negeri kartu ini nggak bakal dikasih ke orang ini. Punya saya katanya. Kalau teman-teman saya di Australia itu dijaga. Kalau orang Indonesia itu satu kartu satu tempat kos itu. Kalau 5 orang bergantian tuh tiap malam ngeprint dan bergantian minjem kartunya gitu kan. Terus yang kedua misalnya masalah asuransi. Asuransi di sana bukan per mobil seperti di Indonesia. Asuransinya per orang. Kita punya kartu asuransi. Sehingga waktu mobil saya rusak teman saya bilang, saya mau masuk asuransi itu kan nggak usah katanya, saya udah punya katanya. Loh kenapa kok bisa? Bukan mobil jadinya, per orang. Bayangkan kalau di Indonesia itu, kalau diperlakukan seperti itu. Kita nih satu kampung kali pakai kartu kita kalau ada rusak mobilnya kan. Bisa diestafetkan ya. Bisa diestafetkan. Terus yang paling sederhana itu kalau di mall-mall itu, kalau di mall itu kan kalau beli barang kalau belum sebulan boleh dikembalikan. Iya. Ada kawan saya itu senang maintenance kan, semantenance di sana kan sama dia. Itu tiap bulan ganti raket. Saya bilang banyak juga duit nih kawan ini, beli raket terus. Baru, makanya baru. Mereknya nanti Wilson, nanti Bolat, nanti Prince. Saya pikir hebat juga kawan ini banyak uangnya. Padahal nampaknya sih masih banyakan saya uangnya. Ternyata dia beli, nanti kira-kira udah mau 25 hari, dia tukar lagi raketnya. Dia kembalikan, nanti selesai dari Kmart sini, dia pindah ke Kmart sana. Kembalikan, kan kalau dikembalikan itu mau minta uangnya lagi atau mau tukar barang? Tukar barang. Nggak pakai alasan, nggak suka ganti aja. Mudah aja Pak. Mudah aja, dan sebentar langsung pilih. Nah bayangkan kalau itu di Indonesia, sistem seperti itu. Jadi kultur atau budaya itu tadi penting ya Pak? Penting, jadi membangun bagaimana, ini bukan, ada ponakan saya, dia warga negara Australia, datang ke tempat saya kan, kata saya, ini tante beliin obat dong pakai kartu kamu. Oh enggak boleh tante, ini hanya berlaku untuk saya. Kalau kita ke dokter, atas nama siapa? Kata dokter nanya kan. Ini kan seperti hal yang seperti biasa, itu hal-hal seperti itu. Memang bagaimana membangun itu tuh, membangun rasa, ya kalau boleh bilang budaya tapi karena rasa, positif budaya supaya anti korupsi itu menurut saya harus dibangun, melekat benar itu dari kecil diajarkan itu yang menurut saya itu. Jadi ini menarik Sobat bahwa extraordinary crime sebagaimana disampaikan oleh Pak Waja dan juga oleh Pak Ateh ini kalau kita ambil benang merahnya memang harus secara serius itu karena memang ini luar biasa kejahatan ini. Oleh karena itu begini Pak, ini kalau kata extraordinary nih, mohon maaf nih Pak Ateh, Pak Untung, biasanya kan hal-hal yang positif Pak. Extraordinary itu luar biasa. Jadi paduannya itu yang positif begitu. Ya kalau kita makan Indomie saja harus ada tulisan suka ada ketemu Pak, Indomie ekstra pedas. Berarti pedasnya memang banyak, lebih pedas. Kemudian kalau kita minum minuman berenergi itu kan ada extra joss tuh. Nah,
ini extraordinary, tapi kalimat berikutnya tuh crime, Pak. Ini yang barangkali mungkin bisa dielaborate kenapa extraordinary crime ini ya betul-betul memang menjadi perhatian gitu, Pak. Mohon Pak untuk sampaikan sedikit, Pak. Pak, kenapa saya katakan tadi extraordinary crime, ini kejahatan yang luar biasa. Crime luar biasa. Jadi ini harus diperangi betul. Jadi runtuhnya suatu negara itu apabila memang tindak pidana korupsinya itu yang menggerogoti uang rakyat itu akan menjadi suatu masalah besar bagi pembangunan bangsa. Tadi Pak Ateh mengatakan bahwa bagaimana kita membudayakan sifat jujur. Nah ini harus disosialisasikan. Tapi tadi saya katakan tidak cukup kita hanya retorika. Kita harus tunjukkan suatu kebenaran. Gitu. Ini persoalannya kan, suatu persoalannya adalah berbagai kegiatan ini selalu ada kepentingan. Kalau kita ingat pada yang kuasa, mungkin itu salah satu bentuk lampu kuning dan merah agar kita tidak melanggar suatu perbuatan. Tadi saya katakan mental itu penting. Mental penting, integritas penting. Itu tidak cukup dipropagandakan. Tapi harus tidak cukup disosialisasikan. Tapi kita tunjukkan. Dilakukan, gitu. Ditunjukkan. Kenapa sekarang bicara tentang inovasi, perubahan, kan gitu. Itu tidak cukup hanya sosialisasi, tapi kita harus praktekkan dan tunjukkan. Seorang pemimpin, seorang penanggung jawab, itu harus tunjukkan kepada bahwa kita tidak boleh melakukan pelanggaran. Apalagi kita memanfaatkan penyalahgunaan jabatan. Nah, itu persoalan. Jadi ini kalau bahasa di auditing, Pak, mohon maaf Pak Ateh, kita mengenal dengan tone at the top, Pak. Jadi memang contoh suri teladan, mengerjakan apa yang diomongkan, kemudian melakukan dengan serius, itu mungkin jadi penting, Pak, ya, untuk mengeliminir atau memberantas ini semua. Tapi ada yang juga perlu dipikirkan ini, Pak. Ini untuk sebuah katakan vision jangka panjang, Pak, bahwa tamu spesial kita nih Sobat, ini beliau-beliau ini dua-duanya memangku satu amanah yang luar biasa. Beliau di sisi pengawasan, satu lagi di sisi penindakan dan seterusnya ini. Bagaimana ya kira-kira kita akan mempunyai bayangan, Pak, kalau ini kejahatan yang luar biasa ini mesti harus diobati atau kata sekarang itu dikasih vaksin gitu barangkali, Pak. Seperti apa nih kira-kira, Pak, yang mungkin barangkali vaksin jitunya lah gitu, Pak. Pak Untung. Sebenarnya Pak Daryanto ya, memperingati hari anti korupsi sedunia itu sejak tahun berapa sih? Sejak tahun berapa? 2004. 2004. Nah, setiap tahun 16 tahun yang lalu, Pak. Diperingati itu bukan berarti memperingati para pelaku korupsi, bukan. Mengingatkan kepada anak bangsa. Mengingatkan kepada anak bangsa. Tapi kenapa korupsi selalu ada gitu? Ini bicara tentang egonya seseorang. Mungkin pola hidup yang konsumtif, bermewah-mewah. Ya maaf saja mungkin ya dia hobinya yang memang tidak lazim, sedangkan sebagai aparat itu kan harus menjadi suri teladan yang tadi Pak Daryanto katakan. Nah, sekarang misalkan nih mohon maaf, kementerian lembaga, salah satunya Kemenpan RB membuat suatu kegiatan bagaimana satuan kerja membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, itu tidak semudah membalikan tangan. Tidak sekedar slogan, Pak. Ya, tidak slogan. Bukan retorika. Di sana dimunculkan adanya suatu ada pimpinan yang sebagai role model. Contoh. Itu bukan gampang. Berat sekali dilakukan. Nah, ini Pak, menarik. Role model ini, Pak, yang saya garis bawahi bahwa setiap institusi, lembaga perlu dimunculkan itu. Mungkin barangkali Pak Kepala, Bapak dari Menpan dulu, Pak, menggagas tentang zona integritas dan bebas dari korupsi ya, Pak, ya. Ini mungkin dielaborate, Pak.
Bagaimana ini bisa menjadi vaksin barangkali Pak? Memang kalau dalam kaitan korupsi yang terjadi di instansi-instansi ya, terutama instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga daerah. Ya. Kalau saya sendiri berkeyakinan yang paling penting utama itu adalah pimpinan. Pimpinan. Itu pimpinan yang pertama. Top level Pak? Top level, top level. Kementerian, lembaga, atau daerah. Kalau pimpinannya baik, ya, insya Allah ini bisa menular ke bawah. Ya, kita nggak bisa bilang 100% semua, tapi itu sudah 50% lah di jalan. Tapi kalau pimpinannya tidak baik, ya, tidak punya komitmen terhadap masalah korupsi ini, itu udah 50% kalah lah sebelum bertanding itu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kang Untung itu bahwa kita memberikan apa, beri teladan, agen perubahan, itu yang mending di pimpinan. Kenapa saya bilang pimpinan? Karena kalau soal diberi teladan aja nggak cukup itu sekali aja. Makanya dulu apalagi kita belajar sekolah ya, kan begitu bunyinya gitu kan dulu tuh. Ini mohon maaf ini mungkin jorok-jorok dikit ya, nah, tanda kutip lah kan. Tapi itu kan kita hafal semua lagi kecil dulu ya sekolah kita. Guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Kenapa saya dulu bingung dari kecil, ngapa contohnya jorok itu. Jadi rupanya kalau ngasih contoh yang jelek, yaitu pimpinan itu, nirunya lebih orang-orang itu. Imbasnya ya, nirunya orang yang meniru keburukan itu cepat kayak virus, gitu kayak virus corona. Ini jadi menarik Pak Kepala, Pak Wajah juga bahwa sobat pengawasan ini juga ingin tahu Pak, bagaimana nanti bisa menyampaikan kepada koleganya, pada mitra kerjanya Pak, supaya betul-betul bisa menekan korupsi di level manapun Pak. Nah, saya pernah mendengar dan pernah juga saya membaca Pak, bahwa ada pernyataan ya dari sekjennya OECD Pak. Jadi Organization for Economic and Cooperation Development itu menyampaikan bahwa integrity, transparency, and the fight of against corruption have to be part of culture, Pak. And then they have to be taught as fundamental value. Jadi kira-kira memang ya integritas dan transparansi dan juga upaya melawan korupsi itu memang harus dijadikan budaya tuh Pak. Betul kata Bapak tadi, Pak Untung, Pak Ateh, ini budaya itu harus betul-betul didorong kuat itu. Memang tidak mudah ya Pak untuk ke sana. Jadi ini menjadi nilai utama bagi siapapun. Barangkali bisa disampaikan Pak, kira-kira wujud yang gampang lah, yang mudah gitu bisa ditangkap budaya anti korupsi yang baik dan bisa punya nilai dorong itu seperti apa Pak? Pak Untung, silakan Pak. Begini ya Pak Daryanto, tadi saya katakan kenapa sih kok tindak pidana korupsi ini selalu ada, tidak pernah habis. Pengungkit daya juang untuk mendorong, membiasakan budaya, salah satu budaya kejujuran, ya, itu lemah. Contohnya tadi saya mengatakan bagaimana membangun zona integritas. Itu kita membiasakan budaya-budaya macam-macam. Misalkan suatu unit kerja membangun budaya malu, tepat waktu masuk kantor, ya kan, berkarya. Tapi banyak yang datang ke kantor hanya absen, ngobrol, kongko-kongko. Faktor pengungkit tuh Pak. Itu pengungkit. Nah ini harus diberikan contoh oleh seluruh satuan kerja, tapi persoalannya kan kita manusia. Tapi saya yakin kalau kita membiasakan terus menerus konsisten dan gitu, memang capek memang. Jujur aja capek. Tidak mudah juga. Tidak mudah. Tapi itu kalau kita lakukan, saya yakin Insya Allah lama kelamaan bisa karena apa? Tumbuh ya Pak. Kita akan menemukan budaya seperti itu mulai dari lingkaran keluarga sendiri. Di rumah. Lingkungan, tetangga. Andai kata misalkan kita melakukan suatu pelanggaran, contohnya pelanggaran korupsi, auzubillah min dzalik,
Yang rugi siapa? Selain institusi ya diri sendiri dan keluarga, kerabat. Itu akan terkena Itu imbasnya akan itu Pak imbasnya. ya. Nah, Menarik nih Pak. bagaimana ini harus ada di setiap orang gitu untuk merubah mentalitas dan menjaga integritas. Jangan itu dijadikan retorika propaganda. Tapi harus diimplementasikan kepada publik. Jelas, benang merahnya jelas nih Pak. Jadi Seperti itu. Pak Wajah, ini sobat pengawasan dimanapun Anda berada ini, Pak Untung menyampaikan dengan gamblang bagaimana konsep bahwa mentalitas dan budaya ini harus betul-betul embedded lah begitu, sehingga menyatu ke dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga kantor kita. Mungkin kalau di Pak Ateh di BPKP barangkali Pak bisa diceritakan begitu Pak, bagaimana Pak untuk mendorong begitu ya, Pak? Saya begini, yang saya melanjutkan penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi memang masalah membangun membangun budaya atau perilaku yang anti korupsi itu memang selalu dari pimpinan. Jadi waktu kami mendesain zona integritas ya, kan pemikirannya kementerian ini besar, kalau sekaligus kita betulin besar ini nggak gampang, makanya mesti kita kasih contoh-contoh yang baik. Dan contoh yang baik itu tidak sekali, tadi saya sampaikan, kalau contoh yang buruk cepat, tapi kalau contoh yang baik nggak sekali jadi orang niru. Nah bagaimana membangun itu? Yang pertama syaratnya dulu saya cari pimpinan-pimpinan yang bagus. Saya cari di mana, di polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung. Kita mulai dari fokus ke penegak hukum, karena kalau itu jalan yang lain insya Allah akan ikut. Jadi kita pilih dulu. Nah, misalnya Kang Untung nih sebagai percontohan, punya komitmen. Saya yakin kalau pimpinannya komitmen pasti jadi. Tapi kalau komitmennya pimpinan nggak komitmen, mau bikin apapun nggak akan jadi. Itu prinsip pimpinan. Nah ini juga dalam membangun dari budaya dari pribadi. Yang mulai dari mana? Dari keluarga dulu. Mulainya tuh di pimpinan keluarga dulu. Pimpinan keluarga benar pasti yang benar. Kalau pimpinan keluarga benar bisa jadi tidak benar atau nggak benar gitu kan. Tapi mulai dari situ, saya merasakan dari pribadi sendiri gitu kan. Saya ini mungkin kalau salah asuhan dari kecil mungkin bisa jadi raja bandit nih. Akal saya banyak, terus terang aja. Ini kepala pengalaman saya nakal nih pribadi Bapak, gitu kan. Ya. Alhamdulillah saya nakal sekali. Jadi mesti harus terus dibina Pak. Waduh, nakal sekali saya. Ayam orang saya potong, telur ayam orang saya ambil. Pernah lagi nyolong buah mangga di bawah sama Aji nungguin pakai sarung, sodok-sodok panas saya. Nakal sekali saya dulu jadi kecil. Sobat pengawasan, ini menarik pengalaman dari pribadi. Makanya saya yakin benar itu, karena saya ini nggak tahu yang berlaku orang, tapi setidaknya saya paling ngambil contoh dari saya. Alhamdulillah saya waktu SMP kelas 3 ketemu di bawah sama bapak saya ke Kiai itu, ketemu guru-guru lah. ketemu terjaga, yang mengawal Pak, mengawal, Pak. ngajarin segala macam gini-gini. Dan itu yang mencegah saya. Kalau soal kerja kan Pak Dar tahu lah. Jadi memang harus dibangun benar itu dari kecil itu. Kuat nih. Kalau nggak ngebangun seperti itu, kesadaran bahwa memang nanti ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Di sana, Kalau nggak ada yakin itu pasti buat kerjaan kita. Karena korupsi ini dua nih. Ada yang memang kita tahan benar-benar bisa nggak ada korupsi, walaupun banyak cobaan. Ada juga yang kesempatannya nggak ada. Nah yang bahayanya yang kesempatan nggak ada. Begitu ketemu langsung waduh, langsung main lari. kan, nah itu yang itu. Jadi seperti itulah. Kalau menurut saya memang bangun dari supaya kita jadi pimpinan bisa. Makanya syarat utama di sini, Kang, nah untung kalau saya bilang cari integritas dulu, pimpinan tuh. Jadi eselon 2, jadi kepala perwakilan di BPKP itu yang punya integritas dulu. Karena kalau pimpinannya kacau, udah kacau itu satu kantor itu. Mau kayak apapun sistem yang dibangun tuh. Itu saya percaya tentang itu. Terima kasih Pak Kepala. Ini menarik sobat pengawasan dimanapun berada. Tak terasa ini obrolan kita mengalir sampai kepada titik di mana kita masuk ke episode penghujung nih di podcast kita ini. Nah, ini lagi-lagi nih ada bocoran di meja redaksi kami nih, Pak Untung, Pak Ateh ini. Bahwa saya mendengar Pak Untung dan Pak Ateh itu memang pernah dan mungkin barangkali sering ya bermain musik bersama, gitu Pak ya. Tari ada nyanyi, fotonya kan gitu ya. Jadi ini ngomong-ngomong soal musik Pak, soal musik barangkali ada filosofi yang
tadi Bapak sampaikan itu bisa dielaborasi tentang gitar itu Pak. Bapak saya mendengar bahwa Bapak tuh sangat passion di gitar dan di situ ada dawi-dawinya. Ada berapa senar gitar tuh Pak? 1,5 ada 6 ya Pak? 6. Mohon diulas di sana Pak. Mungkin ini dikaitkan juga nanti Pak dengan kolaborasi bermusik yang baik, yang berharmoni ya dengan memadukan antara posisi institusi Bapak dengan institusinya Pak Ateh begitu Pak. Barangkali harmonisasi seperti ini seperti apa Pak? Kalau dilihat dari filosofi musik tadi Pak. Silakan Pak. Ininya tuh, ini gede ini, ada fotonya nih. Wah ini keren ini. Sobat, ini Pak Ateh punya seperti ini nih, khusus ini Pak. di tab ya. Nanti jelaskan Pak. Mohon izin Pak Untung silakan Pak. Jadi Pak Daryanto awal tadi saya bicara bahwa seni itu menurut saya pribadi itu bagian yang bisa mengelaborasi antara hati karena feeling dengan otak. Hati, feeling, otak. Ya. Itu menyeimbangkan keduanya. Kalau bernyanyi supaya tidak fals kan kita harus konsisten. Harus konsisten. Nada Pak. Iya konsisten. Iya. Jangan sampai naik turun juga nadanya. Harus konsisten, nadanya di C. Jangan C ke D, itu fals. Nah, ini butuh konsistensi antara otak dengan hati. Dan ini kalau seni saya yakin. Sebentar Pak, saya mendengar juga Pak seni bersuara Pak, vokal itu. Bapak ini kan ada bariton nih Pak. Pak Ateh ini sopran barangkali ya. Barangkali komposisi seperti itu Pak, konsistensi tadi Pak. Mungkin itu ya kali ya Pak ya. Bawaan lahir. Suara saya bawaan lahir. Dan itu harus konsisten Pak, bariton ya bariton aja gitu ya. Dan saya menyanyi yang harus cocok dengan karakter suara. Karakter suara saya. Saya tidak paksakan suara saya ngikuti Pak Ateh. Yang hobi lagu-lagu Beatles. Karakter saya nggak ada. Itu Beatles lovers Pak, boleh Pak. Nah itu yang saya katakan, saya menahan diri untuk tidak melacurkan diri di tempat untuk itu Pak. Mengikuti suara The Beatles. Jadi kuncinya harus konsisten apa yang menjadi passionnya. Seperti itu. Nah ini mungkin salah satu bagian bagaimana kita mengelola diri kita. Mengelola diri kita, merubah mindset berpikiran kita, perilaku kita. Ternyata seni itu kalau kita hayati betul, itu akan muncul inovasi, berpikir out of the box, terus juga inovasi dan ikhlas. Itu kunci utama itu Pak. Ya, sesibuk apapun pekerjaan, kalau sudah mendengarkan musik dan nyanyi, habis. Nanti kita dengar Pak, kita akan sampai pada penghujung sana Pak. Nah sekarang dari Pak Ateh nih, Cici Pak Ateh, gimana ini soal harmonisasi tadi Pak, menghubungkan antara keterkaitan antara institusi. Kenapa saya senang Beatles itu? Itu karena suara 1, 2, 3-nya itu saya senang tuh. Suara 1, 2, 3-nya. Harmonis gitu kan. Kompak ya Pak? Kompak gitu. Nah ini kalau kita kerja apalagi kayak di BPKP ini, yang orangnya banyak, individualnya sangat tinggi sekali. Makanya kalau kita kumpul dulu, saya tuh kalau dulu ngajar BPKP tuh paling males itu. Karena menanya semua gitu kan. Nanyanya panjang. Kalau kita bisa atur nih teman-teman auditor nih kompak, harmonis, sesuai dengan arah. Bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat, menghasilkan banyak pengawasan yang mencegah dari korupsi. Walaupun untuk 100% tentu tidak bisa, tapi tentu sebanyak mungkin, seoptimal mungkin kita cegah lah terjadinya korupsi kan, dengan sistem-sistem kita buat tadi seperti saya bilang. Justru kalau sistem itu nggak mungkin bisa 100% lah, karena orang itu yang menjadi penting. Tapi kalau kita harmonis ini kan enak ya. Ringan lah pekerjaan kita yang berat ini bisa kita kerjakan kompak. Kan saya minta tim sekarang tidak pernah ada tim, saya minta jangan terkotak-kotak kan. Jadi kalau misalnya tim ini selalu ada tim gabungan. Supaya kenapa? Supaya saya ngajarkan bekerja sama. Tidak boleh ada kotak-kotak, saya orang investigasi, saya orang AN, saya orang ini. Dulu kan seperti itu, saya nggak mau, makanya setiap itu saya buat rapat sama-sama, semua orang saling bantu, ini kurang pemeriksanya ambil dari sini, ini kurang sini ambil dari sini, itu sama-sama aja, karena tujuan kita sama kok. Itu gitu di internal Pak, kemudian internal. Dengan eksternal Pak, barangkali kolaborasi. Banyak ini saya dengan gitu, Pak, dengan Pak Wajah ini kan, kita sama-sama, kita di daerah ada kerjasama antara BPKP dengan kejaksaan, nanti dengan penegak hukum lainnya, kami nanti akan bikin beberapa kegiatan bersama, sehingga koordinasi cepat. Oh yuk bikin ini yuk, kita
masuk bersama-sama aja tim gabungan untuk menyelesaikan kasus supaya dari awal bisa clear apa permasalahannya. Enak lebih efektif kalau sama-sama itu satu persepsi, nggak janjian nyanyi pun langsung enak kayak Beatles, langsung set gitu kan. Langsung jadi karena sama. Ya, baik. Ini yang terakhir banget nih Pak, terakhir banget. Mohon izin nih Pak Untung, Pak Ateh. Bapak mungkin bisa menyampaikan Pak, ya closing remark-nya begitu barangkali semacam quote of the day-nya Pak. Bisa dari Bapak, monggo Pak, silakan Pak Untung dulu Pak. Mungkin sedikit saya sebelum saya menyampaikan quote sedikit aja, karena silakan Pak. Momentum ini ingin saya manfaatkan agar tentunya podcast ini nanti akan dipublikasi. Ini ada pesan. Artinya gini, Pak Ateh tadi membangun satu organisasi tidak terkotak-kotak, jadi memperkuat teamwork. Kan gitu. Artinya kalau memperkuat teamwork itu visi misinya sama, tujuannya. Itu satu. Kedua, akan saling mengisi dan menjaga, melepas ego sektoral. Karena tujuannya adalah bagaimana kita mengamankan berbagai kegiatan pemerintah dan mengawal pembangunan pemerintah. Di situ fungsi pengawasannya optimal, fungsi penegakan hukumnya optimal. Penegakan hukum itu ada represif, ada pencegahan. Nah, ini lebih baik kita mencegah dini, kan seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan cara bekerja yang sinergi, kemudian kita bisa mengawal pembangunan, insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya melakukan pelanggaran hukum. Nah, quote Pak Daryanto, kami coba membuat quote, kekuatan menuju sukses adalah iman, takwa, jujur, integritas, dan setia. Mantap. Nah, mengutip Confucius filsuf dari Tiongkok, kekuatan sebuah bangsa bergantung pada integritas rumah tangganya. Wah, luar biasa. Ini quote of the day-nya dari Pak Untung ya. Ini memang family man. Iya, bergantung memang dari integritas dari keluarganya tadi Pak ya. Terima kasih Pak Untung. Kami mohon Pak Ateh, silakan Pak dari sisi Bapak. Ya, terima kasih. Saya ingin berpesan aja bagi siapa yang mendengarkan ini, sudahlah jangan korupsi. Kiamat ini sudah dekat ya. Sudah saatnya kita berhenti. Kita masih dalam krisis dan segalanya ya, yang harus kita lewati. Karena korupsi itu adalah suatu kebohongan. Dan sekali kita berbohong, mesti kita akan ada lagi kebohongan-kebohongan yang akan kita lakukan. Dan itu kalau sudah seperti itu seperti terprosok ke dalam jurang yang dalam, dan untuk kembali itu luar biasa sulitnya, susah sekali. Kecuali karena harus bertobat, benar-benar taubat nasuha. Sudahilah sekarang kita bantulah negara ini dalam keadaan seperti ini, dan kita pertanggungjawabkan itu semua nanti di hadapan Tuhan selain di hadapan dunia ini. Saya kira itu aja Pak. Baik, wah luar biasa ini pencerahan dari Bapak berdua, Pak Untung dan Pak Ateh, yang juga kami sangat terima kasih Pak, Bapak hadir di studio Potwasinnya ini. Dan nanti ini edisi perdana Pak, mungkin nanti jangan kapok Pak kalau kita akan undang Bapak lagi, berbincang-bincang lagi di episode berikutnya dalam topik yang mungkin berbeda, tapi tetap kita kemas secara santai. Jangan bosan Pak nanti kalau kami mengetok pintu di kantor Bapak ya. Baik, sobat pengawasan di seluruh Indonesia, sekian episode kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa Sobwas nanti bisa komen di kolom komentar untuk memberikan usulan maupun apapun pendapat, pikiran yang serta terkait dengan topik-topik selanjutnya yang mungkin menarik untuk kita berikan bersama. Dan juga bisa mengusulkan influencernya itu siapa. Nah, ini kita akan mendengarkan juga di penghujung diskusi ini ada tayangan musik. Ya, ini karena beliau berdua ini kan memang penggemar musik dan olah vokal yang mumpuni di bidang beliau nih. Nah, sobat pengajian kemana-mana, tapi juga jangan lupa tagline-nya mau kepo, potwasin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan tidak pempas dan keserakan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Di jalanan kita sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh